Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali ya bosku dengan saya. Sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam, mohon maaf sebelumnya ya bos buat bos-bosku yang mengikuti prediksi yang saya rekomendasikan kemarin ya bosku, di mana laga kemarin kita ini agak hancur banget ya bosku. Kenapa di sini kita hancur? Karena kalau juga kita lihat laga kemarin ini agak meragukan menurut saya ya bosku. Kalau kita lihat bermain di liga sepak bola wanita gitu kita ambil, dan di liga-liga chatting juga saya itu ambil, di sini agak menurut saya agak kurang bagus ya bosku. Karena kenapa? Kenapa kurang bagus menurut saya? Karena di sini agak sulit saya analisa ya bosku di laga kemarin ini, karena klub kemarin ini agak kurang familiar ya bosku menurut saya. Jadi mana tim yang kuat, mana pemain dengan individu atau skill yang lebih mendominasi, agak sulit jadinya saya memperkirakan laga kemarin ini ya bosku. Jadi mohon maaf buat bos-bosku di mana laga kemarin kita agak kacau ya bosku. Tapi di single bad boom di sini kita masih masuk ya bosku untuk single bad boomnya. Kemarin kita laga AS Roma usia 19 sama Inter Milan ini kita masih masuk untuk single bad boomnya, bermain di under 3 ya bosku. Ini di extra time Inter Milan bisa mencetak gol kembali. Oke. Jadi selamat saya ucapkan buat bos-bosku semua yang mengikuti single bad boom yang saya rekomendasikan kemarin. Di sini kita masih bisa amankan ya bosku. Oke, hanya satu laga ini yang kita masih bisa amankan ya bosku, dan 4 laga ini kita agak kurang familiar banget, jadi agak sulit kita prediksi ya bosku. Oke, jadi untuk laga nanti malam seperti biasa build-nya saya akan tampilkan aja langsung di awal video, nanti bos-bosku bisa lihat sendiri bosku hasil kita untuk laga kemarin malam. Tapi untuk laga nanti malam saya rasa ini kita bisa balaskan ya bosku. Kenapa kita bisa balaskan? Karena di sini laga nanti malam ini tidak terlalu sulit ya bosku. Kalau menurut saya bukan terlalu sulit, tapi laga nanti malam ini klub atau timnas ini agak familiar di analisa saya bosku. Jadi kita bisa lebih maksimalkan untuk laga nanti malam menurut saya. Oke, jadi buat bos-bosku yang di YouTube yang mau merapat di grup WhatsApp kami, bisa WhatsApp nomor yang saya sudah serahkan di kolom komentar. Grup WhatsApp kami itu gratis ya bosku, dan untuk link pendaftaran itu saya sudah lampirkan juga di kolom komentar. Oke. Untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas, dan sini saya akan lanjut aja bakalan bahas laga kita yang nanti malam ya bosku. Di sini saya ambil dari laga pertama ini dari National League ya bosku. Oke, di sini Eropa UEFA National League. Di sini tuan rumah Polandia yang menjamu Wales untuk laga nanti malam ya bosku. Kalau saya analisa dua timnas ini ya bosku, di sini saya lebih menjagokan Polandia. Kenapa di sini saya menjagokan Polandia? Karena sini striker Polandia ini lagi berada di top performa ya bosku. Kalau kita bandingkan dengan striker yang dimiliki oleh Wales, di sini Gareth Bale agak meredup ya bosku performanya di tahun 2022 ini. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari segi list up di sini Polandia lebih diunggulkan ya bosku. Jadi kalau kita juga lihat ya bosku dari laga head to head, dimana di 5 laga terakhir head to head kita bisa lihat sendiri Polandia ini emang lebih diunggulkan ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam dari pasangan handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang Polandia di handicap seperempat atau bisa bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam. Perkiraan laga nanti malam ini bakalan terjadi skor tipis menurut saya. Oke ya bosku. Next di sini kita bakalan bahas laga kita yang kedua ya bosku. Di sini saya ambil dari kualifikasi Eropa di usia 21 ya bosku. Oke, Euro Eropa di usia 21, dimana sini tuan rumah Kepulauan Fore.
U21 bakalan menjamu timnas Ukraina U21 untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari laga head to head ataupun dari performa dua klub ini di 5 laga terakhir, di sini saya lebih menjagokan Ukraina ya bosku untuk bisa menangkan laga nanti malam. Tapi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, di sini Ukraina terlalu berani kasih handicap paling besar itu 1,5 ya bosku untuk bermain di kandangnya Paure. Di handicap 1,5 ini agak terlalu besar ya bosku kalau menurut saya. Kemungkinan Ukraina ini bisa menang tapi tidak dengan selisih 2 gol ya bosku. Kalau menurut analisa saya, kemungkinan laga ini hanya bisa dimenangkan oleh Ukraina dengan selisih 1 gol. Bisa aja juga laga ini bakalan terjadi imbang. Kalau terjadi imbang nih agak sulit ya bosku. Kemungkinan Ukraina paling banyak bisa menangkan laga dengan selisih 1 gol. Ini paling banyak menurut saya. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari laga nanti malam, di sini saya lebih menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam bisa pegang Kepulauan Paure U21 di nahan 1,5 atau bisa bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam. Perkiraan skor dari saya ini bisa 1-0 dimenangkan oleh Ukraina. Oke, paling banyak laga ini bakalan selisih hanya 1 gol. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang ketiga. Di sini saya ambil dari World Cup kualifikasi promosi ke semifinal ya bosku, di mana sini tuan rumah Skotlandia yang menjamu Ukraina. Oke. Kalau kita lihat timnas dua negara ini ya bosku, di sini kalau kita lihat sini Skotlandia agak sulit juga ya bosku. Kalau kita lihat dari laga head to head ya bosku, sini Skotlandia juga lagi berada di top performanya ya bosku. Di 5 laga terakhir kita bisa lihat di sini Skotlandia ini hanya menelan 2 kali hasil imbang ya bosku, dan 3 laga ini dengan hasil kemenangan. Kalau kita bandingkan dengan performanya Ukraina, kita juga bisa bilang Ukraina ini juga lagi berada di performa yang bagus. Tapi kalau kita lihat ya bosku, karena di 2 laga terakhir head to head, 2 timnas ini sama-sama jago bermain di kandang. Oke. Jadi di sini saya lebih menyarankan bos-bosku untuk laga nanti malam ini ya bosku, pegang tuan rumah Skotlandia ya bosku. Saya rasa Skotlandia bakalan tumbang di kandang ini agak sulit ya bosku. Paling buruk laga ini bakalan terjadi imbang dan kemungkinan laga ini bisa terjadi over goal. Oke, perkiraan skor desa ini bisa terjadi terjadi selisih 1 gol. Itu kemungkinan laga ini bakalan terjadi skor 2-1 kemenangan bagi Skotlandia. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini ya bosku, pegang Skotlandia di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 1/3/4 untuk laga nanti malam. Jika ada seman pilih, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip ya bosku. Dan di laga kita yang keempat ya bosku, di sini saya ada di World Finalisme ya bosku. Ini sudah memasuki babak final ya bosku, yang mempertemukan negara Italia berhadapan dengan Argentina untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari segi line up di sini kayaknya dua timnas ini bakalan menurunkan line up intinya ya bosku. Kalau kita juga lihat di tahun 2022 ini timnas Italia lagi performanya nih agak lagi menurun ya bosku. Sangat disayangkan banget di sini Italia yang lagi berada di penurunan performa. Kalau kita bandingkan dengan Argentina, sini Argentina lebih konsisten ya bosku kalau menurut saya. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, kemungkinan laga ini bakalan terjadi imbang ya bosku. Kalau menurut saya di 90 menit ya bosku, kemungkinan laga ini bakalan terjadi imbang. Dan kalau juga kita analisa dua klub ini ya bosku, dua klub ini kita bisa bilang di musim sekarang sama-sama lagi
eh, menargetkan pencapaian yang maksimal ya bosku kalau menurut saya. Jadi bosku bisa pegang laga nanti malam ini Argentina di nahas perempat atau bisa bermain di under 2,5. Saya rasa Argentina tidak bakalan tumbang untuk laga nanti malam ya bosku. Paling buruk laga ini bakalan terjadi imbang. Oke, jangan sekali-sekali pegang Italia ya bosku. Kalau menurut saya di sini Italia agak lagi kacau di tahun sekarang. Oke, tapi kembali juga ke feeling bos-bosku ya bosku. Jika bos-bosku menjagokan Italia bisa aja, tapi di sini saya lebih menjagokan Argentina untuk laga nanti malam. Oke. Dan kita naik ke laga kita yang terakhir menurut versi gua ya bosku. Di sini saya ambil dari Liga Spanyol 2 ya bosku, dimana sini Tenerife yang lagi menjamu Las Palmas untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat ya bosku, performa Tenerife ini di 5 laga terakhir Tenerife lagi berada di penurunan performa ya bosku. Kalau kita bandingkan dengan Las Palmas, di sini Las Palmas lebih diunggulkan. Kalau kita juga lihat ya bosku, Las Palmas ini performanya juga cukup stabil ya bosku di musim sekarang. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, entah kenapa di sini Tenerife yang kasih handicap pur ya bosku. Padahal Tenerife performanya di belakangan ini lagi menurun ya bosku, atau agak kurang bagus kalau menurut saya. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam, walaupun ini tuan rumah Tenerife yang kasih handicap pur untuk laga nanti malam. Bos-bosku bisa pegang Las Palmas di nahas perempat atau bisa bermain di under 2,5. Oke. Kemungkinan Las Palmas ini tumbang kayaknya agak sulit. Kemungkinan paling buruk laga ini bakalan terjadi imbang. Oke. Sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas, dan kita lanjut ke parlay kita ya bosku. Di parlay pertama bos-bosku bisa pakai Argentina di under 2,5, Las Palmas di nahas perempat, dan Kepulauan Paure U21 bermain di under 2,5. Oke. Dan di bill parlay 2 bos-bosku bisa pakai Argentina di under 2,5, Polandia di handicap perempat, Skotlandia laga netral 0-0, Las Palmas di nahas perempat, Kepulauan Paure di under 2,5. Oke. Dan untuk single bet boom bos-bosku bisa pakai Las Palmas di nahas tengah untuk laga nanti malam. Oke bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Jika ada smart feeling, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.